Baik, itu tadi kita bicara masalah metode penelitian kuantitatif yang erat hubungannya dengan pengukuran angka-angka dan erat hubungannya dengan rata-rata, mean, median, dan diagram. Dan memang secara ilmiah kuantitatif ini lebih bisa dipertanggungjawabkan karena bersentuhan dengan data yang konkret dan akurat, yang ibaratnya kalau 2 tambah 2 pastilah 4 gitu. Sekarang kita masuk ke dalam penelitian kualitatif yang tadi, kalau melihat dari kultur dan kondisi keberadaan, apalagi dengan didukung dengan pandemi, maka kualitatif merupakan sebuah alternatif yang diminati untuk saat ini gitu. Walaupun harus dipahami kualitatif itu sebenarnya bisa lebih lama daripada kuantitatif. Kalau kuantitatif ketika sudah terpenuhi datanya yang 5 tadi, beres. Hasilnya tipis ya udah segitu. Tapi kalau kualitatif itu sampai disebutnya data jenuh, sampai habis. Kalau misalnya saya menceritakan tentang kualitatif pendidikan agama Islam di masjid mana nih? Di Masjid Al-Misbah. Pendidikan Islam di Masjid Al-Misbah. Al-Misbah. Maka itu kualitatif. Maka saya harus membuat mulai dari sebelum berdirinya masjid sampai terakhir kali di masjid ini. Sebelum berdirinya masjid merupakan lahan segini-segini, terus berawal dari yayasan ini yang didirikan oleh sekian, maka berdirilah masjid yang mulai dari awal jamaahnya segini dan mulai berjamaah dan pendidikan jamaahnya gini terus diurai sampai habis, sampai tidak ada tersisa pertanyaan lagi. Gitu. Saya habiskan itu, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena harus mewawancarai beberapa orang, banyak orang. Ya jamaahnya, ya yayasannya, ya muridnya, ya siapanya. Gitu. Dari A sampai Z. Yang kadang-kadang tidak sangat membutuhkan waktu yang banyak, yang lama, gitu. Jadi kelebihannya kita nggak bersentuhan dengan statistik. Pokoknya kita mempotret. Jadi kualitatif itu memfoto. Ibarat foto kalau kita ngetrek, maka dari ujung sampai ujung diceritakan tuh. Itulah yang disebut dengan kualitatif. Secara umum seperti itu, menceritakan gambar yang ada seobjektif mungkin dan sedetail mungkin. Tuh kualitatif. Baik ikhwan akhwat, penelitian kualitatif bisa dipahami sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, cerita saja, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena atau peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan dan persepsi seorang atau kelompok terhadap sesuatu. Umum banget. Gitu. Jadi kalau pengen menceritakan sebuah lembaga atau sebuah, misal sekarang, itu bisa dipakai kualitatif. Agama Bahai. Agama Bahai di Indonesia. Bisa. Mulai dari masuknya tahun berapa, siapa yang bawanya, sebelumnya dari mana dulu, aliran seperti apa masuk ke Indonesia, masuknya kemana. Nah, jadi kualitatif itu sifatnya fleksibel, jadi bisa masuk dalam tataran
sejarah sosial. Banyak dipakai. Ya. Seperti History of Arab. Pernah baca kan? Kefantum madza ya Allah. Alaikum takrau. History of Arab, Philip K. Hitti. Dia orang Palang emang. Tapi sampai sekarang jadi rujukan sejarah Islam itu dari situ. Rujukan sejarah Islam mulai dari pra Islam sampai terus khalifah sampai Mughal dan terus berbagai khalifah itu karangannya karangan orang ini non muslim, tapi dia objektif. Judulnya History of Arab. Dan antum kalau pengen tahu panduannya ya dari situ. Emang salah satu kelebihan kadang-kadang sejarawan orang luar itu objektif, dia melepaskan keegoan sebagai agamanya, gitu kan? Bukunya bagus, Philip K. Hitti, ya. History of Arab, dan itu merupakan bagian daripada kualitatifnya, penelitian kualitatif. Dikejar manuskrip yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW mulai sampai detail gitu. Ya. Atau yang sekarang yang sangat terkenal itu apa? Sejarah Abu Bakar, Umar bin Khattab. Apa? Ya Allah, sekarang udah banyak tuh. Tebal-tebal Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah, namanya apa ya? Udah banyak lupa nih. Udah. Kualitatif, analisis data di penelitian kualitatif dimaknai sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dan hasil observasi, wawancara dan lainnya, angket atau sejenisnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan. Untuk mendapatkan pemahaman itu, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Ini kualitatif. Sekarang, pengumpulan data, caranya bisa melalui pengamatan atau observasi. Kuesioner, beberapa pertanyaan. Wawancara, ya. Dan wawancara ini terbagi dua, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Bisa bedakan terstruktur dan tidak terstruktur? Halo? Wawancara terstruktur lo semi banget. Baik, Bapak namanya siapa? Umurnya, alamatnya? Pak, pertanyaan pertama kami. Bapak ngerokok udah berapa tahun? Rokok apa yang Bapak rokok? Terus dalam setahun berarti menghabiskan berapa itu terus? Ya, resmi. Itu terstruktur. Pernah pertanyaan tidak terstruktur, kita ngobrol di warung kopi. Pak, Bapak dari mana sih? Gitu. Dari sana gini. Itu ngomong-ngomong, emang rokok seharinya berapa? Oh, 2 bungkus. Nah, dari itu, oh iya. Dan kita terus direkam. Ya. Itu kadang-kadang terstruktur dan tidak terstrukturnya itu tergantung daripada kebutuhan materi yang akan ditanyakan. Ketika memungkinkan seseorang bisa ditanya dengan keterbukaan dalam kondisi serius, bisa mendapatkan data otentik, data valid, maka menggunakanlah terstruktur. Tapi ketika kita pengen menggali sebuah data yang kadang-kadang kalau secara resmi dia akan berbohong. Kayaknya nggak mungkin kalau secara resmi dia bakal terbuka. Misalnya bicara tentang sesuatu, ada di sini ada kegiatan asusila atau apa misalnya kegiatan. Wah, di sana di pila sana ada apa? Berarti kita observasi apa wawancara tidak terstruktur. Gitu. Apa aja di ini yang dijawab dari mic-nya. Soalnya Oh.
Padahal nggak ada sinyal di sini. Ya. Baik, makasih. Itu perbedaan struktur dan tidak terstruktur. Pengkajian dokumen hingga fokus. Oh, ada diskusi grup. Ya. Yang berarti pas di sini ada sinyal. Di sini malah ada sinyal, di sini nggak ada. Baik, selanjutnya reduksi data dan kategorisasi dalam data. Dalam tahap ini data-data mentah akan disaring. Peneliti memilih data mana yang paling relevan untuk dipakai dalam mendukung penelitian. Mereduksi itu memilih dan memilah dan menyaring. Tadi, kalaulah kita meneliti dengan triangulasi, ternyata kita coba wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan guru, dan wawancara dengan murid. Ditambah kita wawancara dengan staf TU gitu misalnya. Tapi ternyata staf TU tidak memberikan dampak, bahkan wawancaranya kurang mengena, maka dihapus. Berarti yang kita pakai wawancara yang mana? Itu reduksi itu yang lebih valid, yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Display data, peneliti merancang deretan dan kolom secara metrik, data kualitatif, dan menentukan jenis maupun bentuk data yang akan dimasukkan dalam kotak-kotak matrik tersebut. Ya, ini sudah pengelompokan setelah melakukan penelitian. Ini hasil wawancaranya. Ini berarti metriknya metrik wawancara. Wawancara 1A, kepala sekolah, hasil